Rahman Mulyadi. Halo guys, kita menuju Purwakarta. Oke, assalamualaikum. Ikuti guys, jangan lupa subscribe. Tuh, beliau KB. Jangan kopi mahal, guys. Oke guys, lanjut lagi. Wow. Makan gede. Makan kuningan nih mah di kopi. Sayang. Sip. Siap. Oh, Rohman ganti. Songong guys. Silakan saja. Yang belakang nanti disap saja. Selamat datang ke Pak Mul, Desa Dawung dan Desa Waringin-Karya ya. Waringin-Karya silakan untuk menempati tempat yang telah kami siapkan. Karya Mukti. Kalau yang tahu kontaknya Karya Mukti di kontak ya. Udah ya kontak. Sekali lagi Karya Mukti silakan tolong dikontak. Barangkali masih di jalan ya. Dewan, assalamualaikum Dewan. Itu Pak Naib. Nyasam. Nah, putar-putar wah. Konyong-konyong saya. Langsung ke tengah. Ada apa ini? Arek dimulai langsung ke tengah Dewan. Ayo Dewan. Dewan. Sambit. Awalnya ngomong ambil. Keprok ada. Keprak. Hey. Itu keprok pisan. Golol gitu. Lupa lu masih itu udah. Malam ya. Dewan, halo Dewan. Assalamualaikum. Mukti ya ada. Merdeka. Pulau Mulia. Siap. Catat Paul jatuh bro. Ya ketua Pulau Mulia ya. Pak Iskandar ya. Kemudian acara inti yaitu saresehan atau sharing atau bisa disebut juga hanya jawab seputar tupoksi BPD yang akan dibawakan oleh Pak Didin Hedudin dari Lemabang. Kemudian acara keempat lain-lain di sana juga ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tutup doa. Baiklah. Serta keluarga dan sahabatnya, tak lupa kepada umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikang soang ojat nyaho dari entok soang bikarna budak-budak wae. Ajaluna mantep. Untuk ajaluna. Kan kuring rek nanya ieu tarucing. Lamun soang awewena diwajangan ku entok ngaranna naon? Tah tarucing nanya. Lamun entok mah ku bebek kantong di. Lamun ayeuna soang ku entok naon? Itu saya sok pemikiran tapi ulah kalau penting dipikir Halus aki-aki itu benar. jelas saya endok mah ku bebek tongki kuring diimau ke ye endok budak-budak wae pikang soang namun jadi anak ngamarana sanda itu mentak kuring minta jawaban kayaknya dina WA dina naon jauh Ternyata
apa yang menjadi landasan dari undang-undang maupun perda tersebut, kita dikesampingkan di desa itu, Pak. Menjadi BPD hanya sebagai lip service, Pak. Lip service itu hanya pemanis gitu loh. Kadang-kadang BPD itu tidak difungsikan hanya sebagai pemanis ketika ada rancangan perdes, ketika ada peraturan-peraturan desa ataupun kebijakan-kebijakan desa. BPD tidak difungsikan, hanya dijadikan lip service saja, untuk pemanis saja bahwa BPD adalah merestui kebijakan tadi. Kita hanya diperintah tanda tangan aja, Pak. Kebanyakan seperti itu konteksnya, benar nggak, Bapak Ibu? Artinya apa? Ternyata peran kita sebagai dewan di tingkat desa, banyak desa-desa yang mengucilkan, yang tidak pernah memperhatikan keberadaannya. Apakah kita setiap ada anggaran, rancangan anggaran itu kita dilibatkan? Apakah setiap ada penyusunan APBD kita dilibatkan? Jawabannya tidak. Tidak semua BPD teman-teman di desa dilibatkan ketika akan membuat sebuah rancangan. Ujung-ujungnya perdes tersebut harus sah menjadi sebuah perdes di desa ketika ada tanda tangan BPD. Hanya minta tanda tangan BPD aja, Pak. Semua benar sudah jadi. Semua perdes sudah jadi. Kita tinggal tanda tangan aja. Artinya sebuah pilihan yang, kalau menurut saya pilihan yang bagaimana ya, bukan kurang tepat ataupun pilihan sebuah pemilihan pemaksaan. BPD hanya dipinta tanda tangan sehingga perdes tersebut disahkan untuk diajukan ke tingkat kabupaten, baik rancangan atau apa. Itu yang menjadi sebuah landasan kami berpikir bahwa oke, hari ini kita tidak lagi mengundang narasumber, tapi bagaimana teman-teman di desa BPD menyampaikan di forum ini apa yang terjadi di desa masing-masing. Itu yang lebih penting, Pak. Ya, yang lebih penting, sehingga FK ke depan, kalau tadi ketua forum sudah bisa mundur, FK ke depan bisa menjembatani kita semua sebagai anggota BPD diperhatikan oleh pemerintah desa gitu loh. Itu yang menjadi target kita, Pak. Yang menjadi target kita pada kesempatan ini seperti itu. Sehingga nanti saya minta teman-teman BPD di tiap-tiap desa itu menyampaikan ya, hal apapun yang disampaikan yang menjadi kewenangan BPD, silakan sampaikan, nggak usah takut, Pak. Ya, forum kita resmi, Pak, dilindungi. Siapapun kita boleh menyampaikan hari ini. Tidak ada kekhawatiran akan dipisahkan dengan pemerintah desanya ataupun yang lainnya, nggak usah. Saya pikir kita ingin lebih jelas, lebih clear bahwa persoalan BPD di desa ini seperti ini konteksnya gitu. Jangan dipendam sendiri, Pak, di desa, Pak. Biar kami terbuka ya, memberikan sebuah pemahaman yang sama. Di sini ada para senior. Kami konteksnya hanya memfasilitasi bapak-bapak, ya, bukan sebagai narasumber lagi. Tadi dikatakan sebagai narasumber, ya. Hari ini tidak ada narasumber, Pak. Saya berbicara hanya sebagai fasilitator yang ingin memfasilitasi teman-teman duduk bareng di sini, ya. Kita bareng, Pak, duduk bareng sama bareng, kursinya kita kesampingkan supaya kita sama-sama merasakan duduk di sini bareng. Pernah menerima aduan dari masyarakat tentang pengunduran diri. Maksudnya masyarakat udah nggak suka pada seorang kepala desa, RT. Di situ sudah kita tanggapi, kemudian kita sampaikan di forum Inggon. Nah, kemudian tanggapan dari mereka itu kadang-kadang mereka itu lebih condong ke membela rekannya itu gitu. Terus sikap yang harus kita ambil itu seperti apa gitu, Pak? Sementara kita kan tidak bisa memberhentikan perwenang kita memberhentikan seorang pegawai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah sikap yang harus diambil seperti apa ketika ada pengaduan masyarakat pengganti RT misalnya. Ternyata tidak ditanggapi oleh pemerintah desa. Ada yang sudah berpengalaman, Bu, teman-teman BPD untuk bisa menjawab persoalan dari keluarga tadi. Kita sharing, Pak, ya, sharing. Ada misalkan teman-teman yang sudah pernah BPD di mana gitu, ada RT-nya diganti, itu seperti apa konteksnya? Silakan.
kita tidak usah ini, kita share aja secara mengalir gitu, biar persoalan-persoalan itu bisa terjawab sendiri gitu. Ada? Mohon. Amin. Ya, minta. Betul benar. Saya dari desa Karyamukti, pengalaman dari desa Karyamukti yang baru selesai kemarin. Di desa Karyamukti ada tidak setuju, terutama dusun Margasalam. Ada suatu masyarakat yang tidak setuju dengan kepemimpinan Tuan. Kebetulan waktu itu masyarakat yang tidak setuju pada tanda tangan, dan sebagian ada yang mengadu ke BPD, dan BPD menyarankan silahkan tanda tangan sebagai dasar untuk BPD, dan BPD melayangkan surat ke kepala desa berdasarkan tanda tangan tadi. Alhamdulillah sampai saat ini dikabul. Waktu tersebut diberhentikan dasarnya dari BPD tadi dan diganti oleh laki-laki. Terima kasih Pak. Oke. Ikut terlibat atau ikut monitoring cuma itu aja, bahwa tadi kewenangannya di LPM, uang yang masuk ke LPM kalau nggak salah itu berarti 16.500.000 ya Pak. Kalau kita hitung yang dibangunkan di bawah 10 juta Pak. Kalau kita hitung semua terjadi di tiap desa, kita semua tutup mata, semua BPD. Artinya tutup mata tadi, persoalannya besar sebenarnya, tapi kita tutup mata. Sejauh mana nanti peranan dari LPM dengan pemerintah desa tadi, itu loh, tutup mata. Kecuali Karyamukti tadi, Karyamukti ribut BPD-nya karena kejahatannya kurang gede katanya gitu. 1 juta lebih lain. Nah ini konteks hari ini itu bisa seri Karyamukti seperti apa? Kok Karyamukti bisa gede? Lemah Mukti, kalau Lemah Mukti 5 jutaan kalau nggak salah ya? 1 juta satu orang. Teteka. Kabehna meureun. Sakabehna. Beda 1 juta. Oh, berarti tengah jatah Pak. Tengah jatah. Coba tanya aya nu ngajatah itu tiap desa. Ada nggak? Pulau Jaya berapa? Khusus roti lahu. Pak, Karang Tanjung tanya. Karang Tanjung. 100.000 per satu unit. 1 juta. Jadi masih gedean sama abang 2 juta Pak. Ya. Masih gedean sama abang 2 juta. Kita terus terang aja. Gitu loh. Lamun rek diramekeun sieun moal Karyamukti. Tanya Karang Tanjung atuh, mana si Karang Tanjung? Karang Tanjung mana Karang Tanjung? Karang Tanjung mana ka dieu? Euy. Maringin Karya. BPD-nya mana berduit? Berarti lahu, ah. 1,5 miliar Pak. 1,5 juta. Tadi 1 juta, Naon cenah tuh Karang Tanjung? 90 unit. Pulau kuliah cicing bae. Oh, ada punya nanya unit lah, Mas BPD nama menang berduit. Juta. Per anggota apa? Lembaga itu 1 juta. 1 juta. Bukan per orang gitu, pokoknya saya lembaga begitu. Tapi Pulau Mulia mah alhamdulillah Pak. Tuh, bager, Pulau Mulia mah bager. Yang penting bener we gitu. Pulau Mulia aya. Bager aya, Pak. Aya ketuana ya. Aya udah Pulau Mulia mah. Heuh, ceh. Hah? Aya 22 hiji. Kemarin ada. Kalau unit 60. Kan safety lah duitna. Saya kapan ya? Nah itu Lurah Pulau Mulia. Pak Asep, jawabannya tadi sama semua desa ketika ada pengalihan itu tidak ada Satu lagi Pak, ya dia terlibat dalam bantuan-bantuan tersebut sebagai BPD. saya ingin menjawab dulu yang kedua tadi Pak Asep ya, belum selesai ya. Nanti masalah PLT kita akan bahas. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa,
hampir rata-rata setiap desa itu kolab. Ya, kolab. Gak ada BUMDes yang maju, mana sih? Gak ada, bahasanya aja BUMDes. Kenapa kolab? Pertama, belum adanya kerelaan dari pemerintah desa menggelontorkan uangnya ke BUMDes. Ya. Yang kedua, BUMDes itu dipaksa harus ada awalnya. Ketika notabene belum bisa untuk usaha, harus ada. Itu syarat pencairan kalau nggak salah 2017 atau berapa? Harus ada BUMDes. 2017 ya. Ya, syarat untuk pencairan dana desa harus ada BUMDes. Itu yang menjadi syarat. Maka ketika belum di desa itu belum ada usaha, belum apa, dibentuk BUMDes, dicairkan BUMDes, tidak ada yang maju satupun. BUMDes mana yang maju? Kenapa demikian tadi? Rata-rata uang BUMDes itu hanya transfer dari pemerintah desa ke BUMDes, di BUMDes diambil lagi, uangnya diambil lagi oleh pemerintah desa. Itu rata-rata ya. Artinya belum ada keinginan dari kepala desa untuk memberikan kebebasan kepada BUMDes. Ujung-ujungnya kalau uangnya diambil lagi oleh pemerintah desa, ya BUMDes mau usaha apa, Pak? Nyamuk ke BUMDes yang bangkrut kan, Pak. Itu alasan. Itu kan kekhawatiran. Kalau tadi kekhawatiran seperti itu, kenapa dialokasikan untuk BUMDes? Nggak usah. Bahwa dana desa dari 2020, 21, 22 tidak ada alokasi. Silakan tidak mengalokasikan, tidak masalah. Kalau emang ada ketakutan bahwa BUMDesnya akan tidak jadi, nggak usah dialokasikan untuk BUMDes. Alokasikan aja untuk yang lain. Ya. Di BUMDes itu tidak ada pemaksaan kesininya itu BUMDes dialokasikan. Kalau pemerintah desanya tidak percaya, bahkan rata-rata pengurus BUMDesnya aja kan masih saudaranya kepala desa. Gitu. Yang kedua, BPD nggak usah tanda tangan, Pak, tentang BUMDes, Pak. Ya. Tentang berita acara yang dikeluarkan oleh BUMDes nggak usah tanda tangan BPD. Biar berjalan sendiri. Kami di Lembah Abang kemarin diminta tanda tangan, kita nggak tanda tangan. Dicopet kemana, Pak? Dicopet tanda tangan. Kan di luar kewenangan kita. Kalau dia memasukkan tanda tangan, artinya kita tinggal pemalsuan. Gak usah tanda tangan BPD itu ketika ada persoalan BUMDes yang tidak tahu kita kemana arah uangnya, nggak usah tanda tangan. Berita acara selesai. Ya, kita panggil dulu di Lembah Abang, kita panggil pengurus BUMDesnya, dihadiri semua oleh BPD dengan pemerintah desa, kita panggil. Suruh memaparkan uang yang ada di BUMDes tadi. Cukup besar Lembah Abang itu. Dari provinsi kemarin 100 juta waktu tahun itu untuk usaha kartu takutnya bangkrut. Kita minta pertanyakan dulu uang-uang yang ada di BUMDes, kita pertanyakan dulu. Ya, nggak usah tanda tangan BPD. Karena tidak ada kewajiban BPD tadi menandatangani berita acara yang dinyatakan oleh BUMDes. Kalau kita tanda tangan sama aja, Pak, melegitimasi persoalan BUMDes, gitu loh. Kalau berikutnya kita dipalsukan, ya itu wallahu alam. Ya, artinya kita tidak tahu. Itu soal BUMDes itu ya. Jadi kalau kita PPD diminta tanda tangan bahwa menyetujui BUMDes aset-asetnya ini, ya kita pertanyakan dulu dengan pengurus BUMDesnya. Kalau kita tidak melihatnya bahwa ini kejanggalan, nggak usah tanda tangan BPD. Gitu, biar mereka tanda tangan sendiri. Karena nanti keabakan juga dengan lurahnya ketika persoalan di BUMDes itu. Alhamdulillah BPD Lembah Abang nak manggil BUMDes, yang kelabakan lurahnya kan. Jadi yang ngasih ongkosnya kan kepala desa ya, Pak ya. Itu yang pernah kita alami di Lembah Abang, persoalan BUMDes tadi. Gitu Pak Syed. Ada tambahan? Bapak tahu pencairannya misalkan tanggal 1 Mei, tinggal laporin aja sama pendampingnya bahwa itu digunakan uangnya gitu. Ya. Tapi dengan catatan tadi kata Pak Emin sudah tahu duluan mau cair, misalkan cair pencair itu tanyanya bendahara ya Pak, bendahara desa. Kalau pencairan dia tahu, yang menandatangani itu kan bendahara desa sama kepala desa. Kalau riskan yang kepala desa dan ke bendahara desa.
Kalau di kami itu bukan bendahara Pak yang itu yang suka ngasih tahu operator. Iya sama. Beda Pak. Oh iya beda. Operator ngapa salah sumber dari manapun. Tapi yang paling akuratnya dari bendahara yang ngambil uangnya. Yang ngambil uang kan bendahara dengan kepala desa. Tapi uangnya itu bukan di bendahara. Rata-rata ya. Adanya di kepala desa. Walaupun menurut aturan salah. Bahwa uang itu harusnya di bendahara. Tapi rata-rata uangnya di kepala desa. Karena apa? Karena takut oleh bendahara dipakai. Kalau oleh pemerintah desa, oleh kepala desa enggak Pak. Tenang, masalah. Masalah. Kau udah aing kepala desa. Nah, itu yang jadi jawabannya Pak. Jadi mekanisme kepala desa. pencairan itu adalah bendahara dengan kepala desa. Nah, persoalan rekening orang itu pasti ada Pak. Ketika inspektorat mereka itu pasti ada semuanya di bulan akhir tahun. Ya. Jadi kita nggak usah minta ke PJB, minta kopian yang sudah yang menjadi pertanggungjawaban pemerintah desa kepada inspektorat itu kita minta kopiannya. Itu ada di situ. Ya. Kalau ke depannya, kalau misalkan terlalu mahal, BPD itu membiasakan diri karena ada uang operasional BPD untuk memfotokopi seluruh kegiatan tadi SPJ-nya Pak. Fotokopi sendiri. Jadi jangan meminta fotokopi ke pemerintah desa. Walaupun itu menjadi kewajiban sebenarnya, kewajiban pemerintah desa. Tapi bicara lagi tadi fotokopi itu perlu duit, ya, perlu waktu. Ya kalau bisa kita sebelum kita tanda tangani berita acara itu kita fotokopi dulu. Itu yang sering kita lakukan Pak. Di Lemah Abang itu. Kalau setiap itu SPJ pasti dikasih Pak. Nah, syukur-syukur kalau dikasih. Artinya kalau jika SPJ itu sudah dikasih, di dalamnya ada tanggal berapa dia pencairan, tanggal berapa dia beli barang, semuanya ada Pak. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau yang namanya SPJ itu semuanya bohong Pak. Ya. Semuanya bohong. Gak ada SPJ yang murni. Semuanya semua SPJ itu palsu, bohong. Ya, karena nggak mungkin beginilah. Misalkan kita bangun jalan 100 meter, lempar 2 meter, ya, atau bikin turap ya. Bikin turap 200 meter. Menurut RAP yang kita buat, berdasarkan analisa SNI Pak, kita tidak buat sendiri ya. Standar Nasional Indonesia. Kalau mau teman-teman belajar, nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih ininya. Cara membuat turap itu panjangnya berapa, lebar berapa, tinggal Bapak masukin panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu muncul Pak. Ya. Kalau mau belajar BPD, saya siap mengajarkan. Ya. Itu akan muncul batu kali, misalkan 50 kubik, semen 250 sak, muncul sendiri. Tinggal harga-harganya yang kita susun. Harga batu kali per kubik berapa, itu yang Bapak tinggal masukin harganya aja. Nah, realisasi di lapangan kalau semen 250 sak itu paling habis antara 110 sampai 120. Sementara SPJ kita buat harus 250. Semuanya palsu SPJ itu. Ya. Itu batu kali misalkan habis 25 kubik, ya realisasi lah 20 kubik mah gitu atau 15. Sementara di SPJ kita harus buat sesuai RAP. Rancangan anggaran biaya. Sebenarnya ada 2 versi pemeriksaan Pak, inspektorat dengan BPK provinsi. Di BPK provinsi itu BPKP ya, BPKP itu tidak boleh habis, tapi di inspektorat harus habis. Itu ya Pak. Saya katakan seluruh dokumen SPJ itu semuanya bohong. Yang menyangkut pembangunan, kecuali yang menyangkut BLT itu hampir benar Pak. Ada 100 orang KPM, itu hampir benar 100 orang dibagikan. Tapi ada desa yang ngakalin. Ada namanya ini tapi uangnya misalkan tidak disampaikan ke orangnya ada. Tapi kenyataannya tidak terlalu jauh kalau BLT ya, dari 100 KPM itu berarti kalau kali 900 ribu kali 100 orang itu sekitar 90 juta. Semuanya dibagikan. Pertanyaannya apakah 100 KPM tadi murni dibagikannya? Balik lagi hasil analisa BPD. Nama-nama ini benar nggak? Sekali-kali BPD melakukan cross check, minta data yang 100 orang tadi, benar nggak nerima semuanya? Apakah ada yang dipotong 100 ribu, ada yang dipotong 200 ribu, itu kan monitoring dari BPD. Ketika BPD tidak melakukan apa-apa ya
sampai hari ini ya bablas semuanya, selesai gitu. Gitu. Jadi intinya ketika kita ingin melakukan monitoring, tanyakan dulu mana KPM-nya. Ketika kita ingin menganalisa jalan, harus punya bekal dulu gitu. BPD ketika akan melakukan monitoring, berapa jalan panjangnya, lebarnya, itu teman-teman kita di BPD Lembah Abang sering melakukan itu, Pak. Ya, yang anggota, kalau ketua kan nggak jarang, Pak. Itu baru kita bisa memprediksi bahwa pembangunan ini kurang berapa meter gitu. Itu kita sampaikan ke pemerintah desa. Itu. Jadi kalau persoalan rekening itu kan persoalan tidak terlalu urgensi kalau menurut saya.